Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di waktu-waktu senggang ya Bu Widya, Pak Firmansyah. Ini ada siswa kita dua orang, Ariel dan Fitri. Ah, ada satu objek atau permasalahan yang sudah dirancang dari waktu yang 6 tahun belakang ya, untuk kemajuan SMA 2 Padang. Yaitu karena saya guru biologi, itu ujung-ujungnya berteman dengan tanaman. Kalau kita perhatikan akhir-akhir ini itu terjadi pemanasan global yang cukup dahsyat ya Bu Widya. Kita apalagi sekolah kita berada di lingkungan yang dekat dengan pantai, ya, sementara sekolah kita nampaknya belum cukup untuk kerindangan untuk menghasilkan O2 untuk menentang hal-hal yang demikian. Nah, berdasarkan itu, tepatnya di awal bulan Juli 2019, eh, pertama ingin mengembangkan tanaman-tanaman di sekolah, baik itu tanaman yang bisa kita apa namanya kita nikmati buahnya seperti mangga dan segala macamnya. Terus bisa tanaman yang berbunga untuk menghasrikan, mencerahkan sekolah kita. Dan terakhir teringat lagi ada satu tanaman yang paling banyak menghasilkan CO2 dan dia menyerap CO2 diserapnya, nanti O2 dihasilkannya. Itu tanamannya murah sekali biayanya, belinya di mana-mana dan mudah dapatkan Bu Widya, Pak Firmansyah. Itu namanya lidah mertua atau sensifera. Nah, dari yang sudah saya lakukan sebagai guru mata pelajaran biologi, itu saya tidak bekerja sendiri, Bu Widya, itu bekerja bersama anak-anak. Nah, bersama anak-anak dan itu sudah diizinkan oleh wakil sarana prasarana dan kepala sekolah. Maka eh, berjalan 6 tahun sudah bisa kita lihat di sudut-sudut sekolah itu sudah terdapat berbagai jenis tanaman yang kita perkirakan nanti dapat menyerap CO2, menyerap CO2 dan nanti mengeluarkan O2. Nah, itulah yang kita hirup sehari-hari yang bisa membuat anak-anak sehat. Nah, kenapa ini saya apa namanya tuh gebrakan ini ingin pertama dia ada hobi Bu dia dan ada waktu. Jadi kalau hobi saja waktu tidak ada dia tidak jadi. Nah, dan sebaliknya waktu ada hobi tidak ada juga dia tidak jadi. Mungkin saya sebagai guru mata pelajaran biologi hobi dengan tanaman tetapi waktu ada. Nah, waktu itu saya mengajarnya 12 jam dan ditambah dengan sebagai kepala labor 12 jam. Nah, di sela-sela pekerjaan itu, nah, saya coba-coba lah Bu Widya, Pak Firmansyah untuk mengajak anak-anak. Nah, itu dia bawa dari rumah. Waktu itu saya tidak mensyaratkan bunganya ini atau ini tanamannya. Pokoknya apa yang ada. Nah, sesampai di sekolah bersama anak-anak juga, itu nanti kita belikan potnya, kita tata potnya, kita samakan warnanya, diletakkanlah di tempat-tempat yang strategis gitu. Nah, barangkali Bu Widya kan baru datang nih di sekolah ini, belum kelihatan. Kemana dia Bu Yus nggak nampak oleh saya. Nah, itu yang perlu kita sampaikan nanti kepada Bapak Kepala Sekolah dan jajarannya. Eh, ini saya lihat beberapa hari ini sudah gencar-gencar sekali siswa membawa tanaman itu perlu perawatan oleh sekolah. Kalau seandainya perawatan ini yang kurang, itu akan menjadi sebuah pekerjaan yang sia-sia. Sementara kita sangat butuh tanaman ini Bu Widya karena
sekolah kita berada di daerah yang luar biasa panasnya. Mudah-mudahan dengan yang ada gebrakan dari siswa akhir-akhir ini, Ibu ini sebagai pembimbing mata pelajaran dijadikan sebagai tugas proyek eh, mata pelajaran di rumah. Nah itu mungkin dia main-mainlah ke masjid Pak Firmansyah, itu sudah ada tertata sekarang karena lidah mertua itu sangat banyak sekarang. Sekeliling nampak. Ya Pak sekeliling. Nampak. Barangkali dari Yus barangkali itu baru kita coba eh, minta tanggapan dari anak kita yang sudah langsung ikut bekerja sama dengan saya selama kegiatan pembelajaran untuk menghijabkan sekolah. Silakan, Fitri. Perkenalkan sebelumnya Bapak Ibu, saya Fitri Ramadhani, yaitu anak murid dari Bu Yus yang mengajar saya di bidang di pelajaran biologi. Tanggapan saya terhadap penanaman pohon buah-buahan, penanaman tanaman hias, dan juga tanaman lidah mertua yaitu Sansevieria itu menghasilkan area yang berada di SMA 2 ini menjadi asri Bu Bapak. Dan juga terutama tanaman Sansevieria itu menyerap polutan dan menghasilkan oksigen yang berguna untuk siswa-siswa yang ada di SMA 2 ini. Nah, di sini juga ada dampak yang dirasakan oleh saya sendiri sebagai siswa di sini terhadap penanaman tanaman hias dan juga um, tanaman Sansevieria ini yaitu keasrian sekolah, membuat area sekolah setelah penanaman buah, tanaman hias, dan tanaman lidah mertua membuat udara menjadi lebih sejuk dan terdapat banyaknya oksigen di area SMA 2 ini, Bu. Nah, dan juga eh, saya juga membaca tanaman Sansevieria ini dikutip oleh Leaf NC yang mengatakan tanaman lidah mertua ini mengatakan membawa keberuntungan dan juga energi positif Bapak Ibu. Juga jadi kendala untuk yang dihadapi itu juga ada kurangnya kesadaran bagi siswa-siswa atau siswi-siswi di SMA Negeri 2 Padang ini terhadap tanaman-tanaman sehingga tanaman tersebut menjadi uh, itu kurang terawat sampai bisa mati tanaman-tanaman tersebut. Bapak Ibu. Itu tuh bisa ditingkatkan untuk memberi dorongan dari bapak-bapak ibu guru untuk mendorong anak-anak siswa-siswinya untuk memperhatikan lagi tanaman-tanaman yang ada di area SMA Negeri 2 Padang ini supaya area sekitar SMA Negeri 2 Padang ini menjadi lebih asri lagi Bapak Ibu. Terima kasih Bu Widya. Bagus sekali jawaban dari anak karena mereka langsung di bawah praktek di lapangan. Jadi dia tahu mulai dari bagaimana menanamnya, bagaimana cara tanahnya, pupuknya, bagaimana variasinya, komposisinya di mereka melaksanakan sendiri. Dan selanjutnya saya sudah hadiahkan beberapa bunga untuk labortik ini nih Bu Widya. Iya, mana itu Mak? Ya, itu ada di sudut-sudut sana, tapi apakah dirawat oleh yang punya labor? Kita minta juga, karena Pak Firly suka juga tampaknya ngeliat-lihat, sudah dia kan cantik dimintanya gitu. Gimana menurut Pak Firmansyah gebrakan ini ke depannya bagaimana? Terima kasih. Saya sangat antusias dan support sekali dengan kegiatan oleh Yus. Selain dari menghasilkan oksigen, lidah mertua juga bermanfaat untuk anti radiasi di komputer. Iya. Nah, makanya kemarin ada 8 buah yang kecil-kecil saya taruh di meja sekitaran komputer. Tapi karena kemarin kita kan lagi rehab labor ya. Nah, kita lagi rehab labor, belum kita susun lagi. Tapi bunganya masih ada. Nah itu selain dia menyerap ion-ion negatif atau sisi-sisi negatif dari komputer, itu membersihkan udara juga. Nah,
Jadi juga dia bisa berkolaborasi nanti dengan AC yang kita pasang. Juga membersihkan udara, juga bau, Bu. Nah, bau. Kita sangat antusias sekali. Nah, saya sangat terima kasih sekali pada Bu Yus mau menyumbangkan tanamannya dari hasil karya siswa. Itu kita taruh di labor komputer. Saya rasa itu. Oke, dari sisi Arielnya, ini Ariel. Kalau mau menanam bunga, Bu dia nih Ariel paling giat, paling Paling rajin. antusias, paling rajin dengan suaranya, dengan tindakannya, atau memancing, memotivasi teman-temannya untuk berbuat. Jadi selama ini ya Bu ya, kalau kendala untuk mengelola peserta didik dalam pengembangan tanaman di sekolah, Ibu Yus tidak ada kendala. Cuman kendala yang dihadapi setelah bunga ada. Kita sebagai guru, peserta didik, tentu dia pengada. Nah, perawatan tentu pihak sekolah. Mudah-mudahan Bapak Kepala Sekolah Pak, bisa nanti apa namanya itu benar-benar memfasilitasi orang yang bisa merawat. Memang orang di taman gitu. Karena bunga yang sudah berada di SMA 2 itu sudah banyak sekali jenisnya. Nah, tetapi butuh perawatan. Insya Allah kalau itu dirawat dengan baik, kita dalam waktu 6 bulan dia Pak Fer, itu sekolah kita sudah berbahaya bintang. Nah, kalau ada nanti kita akan lomba adiwiyata dan segala macam, itu sudah kita samanya mempersiapkan diri untuk itu. Jadi untuk adiwiyata kita siapkan jauh-jauh hari Bu dia. Nah, barangkali nanti lagi yang saya lihat di lapangan, penempatan barangkali lagi. Nah, itu saya minta kepada Bapak Kepala Sekolah, cari orang yang memang benar-benar tahu dengan tanaman. Kalau ini di mana ditaruh di mana. Kalau ini ditaruh di tempat yang hujan panas bagaimana. Jadi dengan adanya orang yang ilmu pengetahuannya tentang itu, bunga yang dibawa oleh siswa, yang kita kondisikan siswa baik dalam tugas-tugas proyek, atau mungkin ada sanksi ke siswa, itu seizin orang tuanya ya. Kalau ada izin orang tuanya, kita juga tidak mau beri dia, supaya tidak menimbulkan persoalan. Nah, itu kan tujuan kita sebenarnya hanya untuk sekolah, tidak ada yang lain-lain. Agar nanti pada saat kita ada lomba adiwiyata dan segala macam, masalah tanaman kita tidak ada lagi cari. Kita sudah tinggal mengkondisikan yang sudah ada. Kita minta pula sedikit bagaimana wawasan dari Ariel selama Ariel bekerja membantu sekolah dengan bimbingan ibu. Bagaimana tanggapannya? Baik, perkenalkan nama saya Ariel Fajar Fernando, selaku murid di Mapel Biologi Bu Yos. Tanggapan saya setelah mengikuti proyek dari Bu Yos, yaitu banyaknya manfaat dan juga banyaknya plusnya untuk bagi siswa dan juga guru-guru lainnya, seperti mendapatkan oksigen yang baik, yang bersih, dan menjauhi dari polusi. Dan juga tanaman-tanaman seperti buah-buahan itu bisa juga dirasakan oleh guru dan murid. Apalagi dengan adanya ini, kita bisa merasakan sejuknya atau asrinya SMA 2 Padang itu sendiri. Apalagi kendala-kendala yang dihadapi selaku ibu yang pertama kali menyuruh proyek ini, dan juga ibulah yang menanamkan kesadaran diri kepada murid-murid ibu untuk menjaga tanaman dan berbagai banyaknya manfaat tanaman untuk bagi diri kita. Dan juga setelah Ariel rasakan sebelumnya ada proyek dan sesudah ada proyeknya itu banyaknya perubahan, seperti sejuknya di area masjid yang telah ditanamkan bidang mertua, dan juga udara yang dihirup itu lebih bersih dan lebih terjaga. Ada benar. Apalagi
begitu banyaknya manfaat lidah mertua, apalagi saat zaman-zaman COVID dan sampai zaman-zaman sekarang itu juga berbagai banyak manfaat. Dan secara tidak langsung kita perlu menjaga tanaman itu demi kesehatan kita dan juga keaslian SMA 2 Padang. Dan yang kendalanya itu banyaknya siswa-siswa yang tidak ada kesadaran untuk menjaga tanaman tersebut. Apalagi yang saya lihat di lapangan langsung, itu masih ada yang membiarkan tanaman mati, tidak terawat, dan juga tidak ada menyiram tanaman. Ada di depan matanya. Dan juga yang saya harapkan para guru-guru untuk menanamkan rasa menjaga dan merawat tanaman kepada murid-murid supaya murid-murid tahu berbagai banyaknya manfaat tanaman untuk kehidupan dan juga keaslian di SMA 2 Padang. Itu tanggapan Ariel. Terima kasih Ariel. Sekarang ini ada guru hitung-hitungan. Hitung-hitungan bagaimana pelajar prospeknya kalau tanaman. Semakin banyak tanaman bagaimana hitung-hitungannya. Mohon sedikit Bu Widya. Ya, kalau kita berbicara tentang polusi udara, mungkin ini nggak akan ada habisnya ya. Langkah besar, menurut saya ini langkah besar ya. Langkah besar yang diambil oleh Ibu untuk pengadaan tanaman lidah mertua ini itu adalah satu langkah yang bagus. Cuma itu dampaknya di lingkungan kita aja gitu. Kalau kita ingin dampak lebih besar, mungkin bisa kita lihat parkiran kita. Menurut anak-anak Ibu ini, apa yang terpikir di Ananda ketika melihat parkiran kita? Pak, jawab. Coba. Menurut Fitri Bu, pas melihat parkiran ini kan di parkiran itu kan peletakan motor-motor yang menghasilkan polutan-polutan dan jadi perlunya tanaman yang dibanyakin yang bisa menyerap. Cocok nggak lidah mertua kita dikembangkan ke sana? Betul sekali. Namun kalau kita berpikir lebih jauh, memang kalau pengadaan lidah mertua itu kan ketika polutan udah terjadi. Menurut saya mungkin kita mulai mengedukasi siswa-siswa kita untuk lebih meminimalisir penggunaan roda 2. Karena di roda 2 itu yang menghasilkan polusi, kan? Semakin sedikit penggunaan roda 2 atau roda 4, karena di parkiran luar juga banyak ada beberapa siswa kita yang menggunakan roda 4, maka juga polusinya akan semakin banyak. Jadi mungkin setiap guru juga perlu mengedukasi siswa untuk itu gitu. Dalam penggunaan roda 2 kan sekarang bus sudah banyak ya. Trans juga sudah di berbagai titik juga sudah melewati itu, apalagi kita di pusat kota. Menurut saya untuk transportasi umum itu tidak susah. Namun ketika itu sudah agak susah kita tanggulangi gitu kan, ya kita tanggulangi dengan pengembangan betul sekali. Tanaman tadi, khususnya kepada tanaman lidah mertua dia, Bu Widya, karena mendapatkannya tadi mudah. Kalaupun dibeli itu mudah, hidupnya gampang. Saya juga pernah membaca kalau lidah mertua ini kan juga termasuk makanan makanan tumbuhan toga ya. Bisa mengobati wasir juga ya, Bu ya. Bisa. Nah, jadi memang sangat bagus sekali. Mungkin kalau ditambah dengan tumbuhan lain bagaimana, Mak? Misalnya kayak bougainville juga tanaman yang menyerap CO2 kan? Kalau bougainville, orang banyak melihatnya ke arah keindahannya. Iya betul. Jarang orang melihat ke arah manfaat kesehatannya. Padahal dia sama itu. Sama kan dia juga menyerap. Nah kalau lidah mertua ini kan udah banyak dikaji orang, memang banyak gunanya. Kemarin dibaca lagi Bu Widya, itu ada diletakkannya di dekat tempat tidur. Itu kita yang malas tidur, yang susah tidurnya, itu yang akan kita cobakan ya atau enggak teorinya. Itu kan kemarin kita baca teorinya nih. Nah, yang kalau saya sudah cobakan itu diletakkan di kamar mandi. Iya, karena dia juga menetralisir bau ya. Dan tua juga menetralisir. Got depan rumah, nanti di sana saya tanam. Makanya di belakang. Di labor saya taruh 2. Di belakang kan ada itu got, belakang kantin. Banyak Sansevieria hilang baunya hilang ya. Kalau awalnya memang belum, karena secara penelitiannya
Dia satu lembar itu Bu dia 0,9 sekian miligram mineral satu lembar. Nah kalau CO2. Kalau kita tanam banyak-banyak, tentu semakin bagus ya. Nah itu yang jadi tanamannya ini saya lihat ya lidah mertua. Kenapa lidah mertua yang saya kembangkan kemarin? Pertama belinya murah, yang kedua perawatannya mudah, hidupnya gampang, mendapatkan itu murah siswa di mana-mana. Nah, yang selanjutnya dia banyak manfaat. Nah, jadi kemanfaatan itu yang kita ambil. Bisa jadi nanti pada suatu saat SMA 2 hanya ada bunga atau tanaman sansevieria ini atau lidah mertua ini, itu alangkah indahnya dilihat. Saya ada pernah melihat di YouTube di satu tempat itu saja tanamannya semuanya. Waduh, berapa Kalau kita tanam sekitaran parkir kita depan ini gimana? Boleh. Ini kan bisa dua-dua di bagian dalam, bagian luar, bagian dekat pagar kan. Nah, dekat pagar itu kan ada pohon-pohon, pohon besar kan. Di dalam di situ kan ada taman itu. Iya, boleh. Bagus. Selama ini kan nggak pernah ditanam. Nah, kan Bu Widya tadi bilang ke anak-anak tadi apa yang terlihat di tempat parkir. Jadi kalau ke depannya tempat parkir pas kita mau parkir nampak selain tanaman yang bisa menyerap CO2 tadi. Jadi kalau motornya mungkin payah melarangnya ya. Dia anak mungkin dilarang ya. Tapi mungkin kita bisa berusaha. Berusaha bisa. Dengan tanaman tadi kita atas. Bagaimana polusi-polusi yang dikeluarkan baik lingkungan masyarakat atau dari kendaraan bermotor bisa diserap yang dapat mengakibatkan warga sekolah menjadi lebih sehat. Nah, semuanya itu kita berharap sekali ya, baik harapan dari siswa, Pak Firmansyah, Bu Lydia, Bapak Kepala Sekolah kita dan jajarannya memfasilitasi kita untuk ini harus bersama Bu Lydia. Bersama kita menanamnya, bersama merawatnya, insya Allah dia akan jadi. Tapi kalau hanya Bu Lydia saja, nggak mau dia. Pak Firmansyah saja nggak mau dia, atau anak-anak saja dia harus ini misalnya kita lewat anak-anak kita kan semua dijadikan bola kaki ini sepaknya pot dia harus tegur dia Ananda itu kan tanaman yang baru ditanam kenapa disepak itu kan bukan permainan bukan bola. Nah itu yang dibilang oleh anak tadi kita dari dulu ada memberikan edukasi itu kepada jadi dalam mengajar agak 5 menit. Nah Ananda tadi ada anda masuk kelas ketemu dengan tanamannya ada edukasi itu jadi tanamannya itu. Barangkali itu saja bincang-bincang kita Bu Widya. Kita mungkin sama-sama punya harapan ke depannya. Semoga lahir generasi-generasi penerus yang mencintai lingkungan yang sehat. Oke Pak Firmansyah, terima kasih Putri, Ariel, Bu Widya, waktunya. Semoga dengan waktu kita sedikit ini ada bermanfaat untuk orang banyak. Ya. Kita akhiri dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajar, Mas. Cuma yang